Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat CBA kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Arab, masih di buku Durusul Lughah jilid yang kedua, pelajaran yang ke-26 ya. Masih pelajaran 26 ya. Terakhir kita sudah membahas sampai dengan latihan yang keempat ya, tentang latihan fi'il mu'tal fa. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan yang kelima. Ya, silakan dibuka di halaman 177 ya, halaman 177. Nah, sudah siap ya? Siap. Ya, semoga ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga sudah siap dengan bukunya masing-masing. Lihat di latihan yang kelima ini, ya, ini sudah berbeda pembahasan, tidak membahas lagi tentang fi'il mu'tal fa, tetapi ini ada pembahasan tentang isim tazghir ya, isim tazghir. Nanti apa itu isim tazghir kita latihan di latihan 5 ini. Ya, at-tamrin al-khamis ya. Diperhatikan ta'ammalil amthilatal atiyata. Ya, perhatikanlah perhatikanlah ya contoh-contoh berikut lil ismil musaghar. Apa lil ismil musaghar? Nah, ini apa isim musaghar? Ini nama lain daripada isim tazghir. Jadi kadang disebut dengan isim tazghir, kadang disebut dengan isim musaghar. Nah, asalnya dari kata saghara ya, saghara yusaghiru tazghir, yang artinya mengecilkan. Jadi apa itu isim tazghir atau isim musaghar? Yaitu isim yang menunjukkan atau mensifati ya benda yang berukuran lebih kecil ya, atau kata lainnya isim yang menunjukkan atau untuk mengecilkan suatu benda ya, menunjukkan benda yang berukuran lebih kecil ya. Kata saghirun, apa artinya saghirun? Kecil. Kecil ya. Kabirun kan besar, saghirun kecil. Jadi isim tazghir ya, itu adalah benda yang dikecilkan gitu. Benda yang apa? Dikecilkan, dianggap berukuran kecil. Nah, kita lihat contohnya, coba baca, nanti akan lebih paham maksudnya itu apa. Nah, silakan. Wulaidun. Naam. Waladun saghirun. Iya, contoh isim tazghir adalah wulaidun. Nah, wulaidun ini adalah isim tazghir atau isim musaghar. Apa artinya? Artinya adalah waladun saghirun. Artinya adalah waladun saghirun. Apa waladun saghirun? Anak kecil. Iya, anak kecil ya, anak kecil. Maksudnya waladun kan anak kecil, saghirun anak kecil yang kecil gitu maksudnya. Anak kecil yang kecil. Jadi itu untuk mensifati benda yang berukuran lebih kecil. Ya, wulaidun. Jadi dia punya wazan atau punya pola. Ya, polanya adalah fu'ailun. Polanya apa? Fu'ailun. Iya, ulangi, polanya apa? Fu'ailun. Iya, polanya adalah fu'ailun. Contohnya misalnya waladun jadi wulaidun. Jadi fu'ailun. Waladun wulaidun. Bisa dipahami ya, itu polanya. Nanti polanya sama nih, contoh-contoh yang ada ini polanya sama semua. Waladun menjadi wulaidun. Jadi wulaidun itu artinya apa? Artinya adalah waladun saghirun. Nah, lanjut baca lagi contohnya. Jubailun. Naam, jubailun ini adalah isim musaghar, isim tazghir. Apa artinya? Jubailun saghirun. Jabalun. Jabalun. Iya, artinya adalah jabalun saghirun. Apa itu?
gunung yang kecil. Iya, gunung yang kecil. Jadi gunung yang kecil, jabalun kan artinya Gunung. gunung. Nah, kalau kita mau menyebut gunung yang kecil, itu istilahnya bisa disebut dengan bentuk isim tazhirnya, yaitu jubailun. Sama tadi ya, apa wazannya? Fu'ailun. Jadinya jubailun. Jabalun, jubailun. Oke. Waladun wulaidun, jabalun, jubailun. 6. Lanjut. Nuhairun, naharun saghirun. Iya, nughairun ini adalah isim tazhir. Lihat polanya sama. Fu'ailun, nuhairun. Apa artinya? Artinya adalah nahrun saghirun. Nahrun itu apa? Sungai. Sungai. Saghirun kecil. Jadi nuhairun itu artinya adalah sungai yang Kecil. kecil. Ya. Fu'ailun, nuhairun. Gitu. Naharun, nuhairun. Ya, lanjut. Kulaibun, kalbun saghirun. Nah, apa artinya? Artinya anjing kecil. Iya, anjing yang kecil ya. Anjing yang kecil bisa disebut dengan isim tazhirnya, yaitu kulaibun. Ya, kalbun, kulaibun. Lihat di sini polanya sama semua. Apa polanya? Fu'ailun. Iya, fu'ailun. Bisa ditulis tuh ya, antum semua, ikhwah semua, peserta JPA, bisa ditulis di tempat yang kosong. Pola atau wazan isim tazhir adalah fu'ailun. Apa? Fu'ailun. Ya. Waladun, wulaidun. Coba ulangi. Waladun, wulaidun. Waladun wulaidun. Ya. Jabalun, jubailun. Jabalun jubailun. Nahrun, nuhairun. Nahrun nuhairun. Kalbun, kulaibun. Kalbun kulaibun. Ya, coba seperti itu baca sendiri. Waladun wulaidun. Iya. Jabalun jubailun. Iya. Nahrun nuhairun. Iya. Kalbun kulaibun. Iya. Fungsinya apa? Isim tazhir Mengecilkan sesuatu. Sesuatu. Atau menunjukkan sesuatu yang lebih kecil. Ini sebenarnya salah satu fungsinya saja. Jadi ada fungsi yang lain. Ada beberapa, di antaranya adalah selain mengecilkan sesuatu, juga bisa digunakan untuk menunjukkan tahabbub. Ya, apa tahabbub? Menunjukkan kasih sayang. Ya, menunjukkan kasih sayang. Bisa jadi orangnya udah gede tapi masih tetap dipanggil dengan apa? Bentuk isim tazhir. Misalnya kita punya anak, kita udah kakek-kakek misalnya. Anak kita juga udah usianya 30 tahun, misalnya 40 tahun, tetap dipanggil wulaidun, boleh. Salah satunya karena fungsinya untuk menunjukkan kasih sayang. Misalnya dari orang tua ke anaknya. Anaknya udah gede masih dipanggilnya wulaidun aja gitu. Itu ya. Jadi fungsinya diantaranya memang menunjukkan benda itu apa? Kecil ukurannya, atau juga menunjukkan apa? Kasih sayang. Ya. Itu diantara fungsinya, dua fungsi daripada isim tazhir. Ya, kita sekarang latihannya ya. Latihan yang ke-6. Lihat. Saghir. Ya, saghir al-asma al-atiyata. Apa artinya saghir? Kecilkan. Iya, kecilkanlah atau jadikanlah menjadi isim tazhir. Isim-isim berikut, ya kan? Saghara yusaghiru, tazhir, fi'il amrnya saghir. Ya, jadikanlah isim-isim berikut ini menjadi isim tazhir atau isim musaghar. Ya, silakan. Rajulun rujailun. Iya, ya. Fu'ailun, pokoknya fu'ailun polanya. Rajulun, rujailun. Rajulun kan apa? Laki-laki. Laki-laki dewasa ya, udah gede. Nah, kalau rujailun berarti laki-laki yang kecil ya. Mungkin badannya kecil ya. Atau tingginya pendek gitu ya, bisa ya, rujailun. Nah, lanjut. Qalamun kulaimun. Iya, qalamun kulaimun. Apa artinya? Pulpen. Iya. Jadi tadi rajulun kan isim tazhirnya apa?
rujailun. Rujailun. Nah, jadi kan tadi fungsinya sudah kita sebutkan, di antaranya yang pertama menunjukkan memang bendanya lebih kecil ukurannya, yang kedua untuk menunjukkan kasih sayang, tapi juga bisa digunakan untuk merendahkan, menganggap rendah sesuatu, ya, lawannya yang satu kasih sayang menunjukkan justru mengasihi, tapi bisa juga digunakan untuk mencibir atau merendahkan sesuatu. Contohnya kita ngelihat ada orang udah dewasa tapi badannya kecil, kita sebut rujailun. Ini justru bisa menyinggung, karena salah satu fungsi daripada isim tazkir juga untuk merendahkan sesuatu. Nah, gitu ya. Tergantung konteksnya berarti digunakan untuk apa, ya. Konteks sedang berlakunya seperti apa. Bisa menunjukkan kasih sayang tapi juga bisa menunjukkan merendahkan. 6 lanjut. Tiflun tufailun. Naam, ya, tiflun tufailun, ya, tufailun. Nah, apa artinya? Tufail juga anak kecil, kan, artinya anak kecil yang kecil, anak kecil yang kecil, ya. Tiflun. Ya, lanjut. Najmun nujaimun. Iya. Bintang kecil. Iya, bintang yang kecil. Najmun bintang, nujaimun bintang yang kecil. Gampang, ya? Gampang. Ya. Contoh lagi misalnya apa? Buku kan kitabun. Nah, buku yang kecil Kutaibun. iya, kutaibun, ya. Buku kitabun kutaibun, ya, gitu. Ya, contoh lagi misalnya apa? Unta apa? Jamalun. Jadi apa? Isim tasirnya Jumailun. ya, dan seterusnya begitu, ya. Nanti tinggal dipakai pola atau wazan fu'ailun, ya. Rojulun, rujailun. Kita ulangi, ya, di latihan 6 ini. Rojulun, rujailun, qalamun, ulaimun, tiflun, tufailun, najmun, nujaimun. iya, nujaimun. Ya. Kita lanjut ke latihan yang ketujuh, ya. At-tamrin as-sabi'. Ta'ammalil amthilatal atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Lismi, ya, lismi tafdil, ya, li untuk, ya, ismi tafdil untuk isim tafdil. Isim tafdil ini sebenarnya sudah kita pelajari, kan? Iya. Di buku yang jilid 1 atau jilid 2? Yang kabirun jadi akbaru, ya. Wazannya apa? Af'alu. Ya, af'alu kabirun itu artinya besar. Kalau lebih besar atau paling besar menggunakan isim tafdil, akbaru, af'alu. Ingat nggak? Ya. Masih ingat? Nah, kita ulangi dulu, ya, pola atau wazan daripada isim tafdil yang sebelumnya, karena untuk yang pola di latihan 7 ini ada pola yang berbeda, ya, pola yang berbeda. Agak sebenarnya sama tapi sedikit berbeda, ya. Misalnya kabirun, apa isim tafdilnya? Akbaru. Iya, akbaru, af'alu. Kemudian saghirun, apa? Asghoru. Ya, kecil lebih kecil. Nah, kemudian tinggi apa? Tawilun tinggi. Kalau lebih tinggi Atwalu. iya, atwalu. Ini isim apa? Tafdilnya. Kemudian misalnya apa? Karimun, ya. Karimun, apa namanya? Mulia. Kalau lebih mulia, Karimun akromu. Ya, lebih mulia, akromu. Kemudian apa lagi misalnya? Pendek, ya, atau ya pendek. Qasirun. Kalau isim tafdilnya apa? Aksoru. Iya, aksoru, ya, lebih pendek. Nah, untuk yang latihan 7 ini, ya, kita ini juga pembahasan isim tafdil. Tapi ini lebih sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Coba dibaca dulu. Qalilun aqallu. Iya, ya, qalilun aqallu. Nah, di sini berbeda, kan? Ya, bukan apa? Qalilun kalau ikuti wazan yang sebelumnya seperti kabirun jadi akbaru, kalau qalilun jadi aklu. Bukan aklalu. Kabirun kan jadi akbaru. Ini berarti aklalu, gitu, ya. Aklalu. Nah, aklalu. Aslinya
aklalu, tapi ini susah bagi orang Arab untuk mengucap apa? Aklalu. Nah, karena ada dua lam yang apa? Berurutan. Aklalu, maka lamnya itu distasdid aja. Jadi dan huruf qafnya yang tadinya sukun Hilangkan menjadi aqallu. Ya, jadi wazan ini ya, wazan isim tafdil ini berlaku jika apa? Jika ada dua huruf yang sama. Ya, lihat qalilun. Ada dua huruf yang sama kan? Huruf lam. Ya, makanya isim tafdilnya jadi aqallu. Ya, apa namanya? Jadi aqallu, bukan aqlalu, tapi aqallu. Ya. Kemudian berikutnya coba. Sama, berikutnya ada dua huruf yang sama juga. Nah, ladzizun, iya. aladzu. Iya, ladzizun. Kan ada dua huruf yang sama, dza kan? Dza ya. Maka bukan al-dzadzu, tapi apa? Aladzu. Aqallu aladzu, sama wazannya. Ya, aqallu aladzu. Oke, kemudian berikutnya. Apa artinya ladzizun? Tadi qalilun artinya sedikit. Aqallu Lebih sedikit. Ladzizun Lezat. aladzu Lebih lezat. Nah, lanjut. Syadidun, asyaddu. Iya, lihat hurufnya sama kan? Sama. Huruf apa? Dal. Ada dua huruf yang sama. Syadidun menjadi asyaddu. Ya, asalnya apa? Asydadu. Iya, asalnya asydadu menjadi asyaddu. Ya, asyaddu. Nah, lanjut. Apa? Syadidun? Sangat Atau berat gitu ya. Jadi asyaddu lebih sangat, lebih sangat susah ya. Lebih berat lah gitu. Ini tergantung misalnya asyadul adzab, ya, adzab yang lebih berat, azab yang lebih pedih gitu ya. Nah, lanjut. Habibun, ahabbu. Iya, habibun ahabbu. Nah, habibun ahabbu. Apa habibun? Sayang atau cinta? Sayang atau cinta ya. Dalam arti isim ya, isim bendanya, yaitu berarti orang yang disayang, dicinta. Kalau ahabbu berarti lebih disayang. Lebih disayang, lebih dicinta. Nih ada juga huruf yang sama kan, huruf ba. Jadi intinya kalau ada dua huruf yang sama, maka bentuk isim tafdilnya adalah dengan mentasdidkan huruf akhirnya, ya, huruf yang sama tersebut. Ya, kemudian huruf yang tadinya sukun seharusnya sukun di fathahkan. Ya, coba ulangi ya bareng-bareng. Qalilun aqallu. Qalilun aqallu. Ladzizun aladzu. Ladzizun aladzu. Syadidun asyaddu. Syadidun asyaddu. Habibun ahabbu. Habibun ahabbu. Ya, silakan ulangi. Qalilun aqallu. Ladzizun aladzu. Iya. Syadidun asyaddu. Iya. Habibun ahabbu. Iya. Coba ditutup ya, jangan dilihat. Ana sebutkan isim biasanya, antum sebutkan apa? Isim tafdilnya. Nah, qalilun aqallu. Iya. Ladzizun aladzu. syadidun asyaddu. Iya. Habibun ahabbu. ya, gampang ya, berarti udah paham ya, udah nangkap ya. Iya. Sekarang lanjut ke latihan ke-8. Ini penggunaannya dalam kalimat. Nah, Iqra ma yali, bacalah yang berikut ini. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Nah, silakan baca. Baqiya aqallu min sa'atin. Nah, baqiya aqallu min sa'atin. Di sini ada isim tafdilnya aqallu. Coba artikan baqiya. Baqiya tersisa. Tersisa lebih sedikit dari 1 jam. Dari 1 jam. Baqiya masih ada, masih tersisa. Aqallu lebih sedikit min sa'atin. Nah, diterjemahkan lebih enaknya adalah masih tersisa kurang dari 1 jam. Ya, masih ada waktu kurang dari 1 jam begitu ya. Nah, lanjut. Al burtuqalu ladzizun wa tufahu aladzu minhu. Naam, tarjim. Jeruk itu lezat. Naam. Dan apel itu lebih lezat.
darinya. Darinya minhu 6 ya. Al burtuqalu ladzidun, jeruk itu lezat, wat tufahu aladzu minhu, dan apel itu lebih lezat darinya, dari jeruk. Nah, aladzu di sini ladzidun aladzu. Nah, lanjut. Abi habibun ilayya. Iya. Wa ummi ahabbu ilayya minhu. Nah, tajim. Bapakku cinta ilayya Ilayya, kepadaku. Iya. Dan ibuku lebih cinta kepadaku darinya. Iya, dari bapakku. Dari bapak. Ya, darinya. Iya, darinya, benar. Abi habibun ilayya, ya bapakku mencintai diriku, ya memiliki sifat cinta kepadaku. Wa ummi ahabbu ilayya minhu, adapun ibuku lebih cinta kepadaku daripada bapakku. Nah, ya ahabbu, habibun, ahabbu. Lanjut. Al-bardu. Al-bardul yauma asyaddu. Al-bardul yauma asyaddu. Hawa dingin hari ini lebih asyad. Lebih sangat. Dingin. Ya, lebih dingin gitu. Lebih enaknya. Lebih berat, lebih dingin gitu ya. Al-bardu, ya. Baridun kan dingin. Kalau al-bardu apa tadi? Hawa dingin. Al-bardul yauma, ya, hawa dingin hari ini asyaddu, terasa lebih berat, dingin, gitu ya. Terasa lebih dingin, terasa lebih berat, terasa lebih menusuk. Nah, tinggal apa enaknya aja gimana. Lanjut. Ma ahabbul durus. Ahabbu ini kan apa? Isim kan? Isim, kemudian ketemu isim yang setelahnya itu adalah berarti dengan pola seperti ini adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadinya apa? Ahabbud durusi, ma ahabbud durusi ilaika. Iya. Ma di sini artinya apakah? Apakah atau apa? Apa ya? Apa? Ad-durus apa? Pelajaran kan? Pelajaran. Ahabbud durusi berarti pelajaran yang lebih dicintai, lebih disukai. Ma ahabbud durusi, pelajaran apa yang lebih dicintai ilaika, oleh dirimu. Nah, lanjut. Ahabbud durusi ilayya. Ahabbu durusi ilayyal Qur'anul Karimu. Naam, ya, ahabbud durusi ilayya, pelajaran yang paling aku suka adalah Al-Qur'anul Karim, adalah pelajaran tentang Al-Qur'an Al-Karim. Ya, ahabbud durusi, pelajaran yang paling disukai, dicintai. Ahabbul auladi misalnya, berarti anak yang paling dicintai gitu ya. Nah, ahabbul a'mali, misalnya, amal yang paling disukai atau dicintai. Nah, lanjut. Kanat tullabu qalilan amsi wal yauma hum aqallu. Iya, terjem. Kanat tullabu qalilan amsi. Karena apa? Karena kan dulunya, tadinya. Atau di sini sudah ada keterangan waktu, amsi langsung aja sebut kemarin gitu. Kemarin para siswa qalilun sedikit. Maksudnya siswa yang hadir gitu ya. Kanat tullabu qalilun amsi, ya. Tadinya kemarin siswa yang hadir itu qalilun, sedikit. Qalilan, sedikit. Kenapa qalilan di sini bukan qalilun? Karena khobar kana. Ya, udah pembahasan pelajaran 25 kan? Iya. Ya, at-tullabu asalnya kan at-tullabu qalilun kan gitu. Nah, karena ada kana menjadi kanat tullabu qalilan. Nah, wal yauma, adapun hari ini mereka para siswa aqallu, lebih sedikit lagi. Iya, lebih sedikit lagi. Nah, lanjut. Sab'ah. Man ahabbun nasi ilaika. Nah, tarjim. Siapa
yang lebih Anasnya dulu. Siapa manusia? Siapa manusia yang lebih kamu yang paling kamu yang cintai? Iya, apa ya tadi juga terjemahkannya yang nomor 5, ma ahabbud durusi, pelajaran apa yang paling berarti. Yang paling kamu sukai. Ya, kalau isim apa? Isim tafdil dalam bentuk mudhof ilai artinya apa? Paling. Ya, paling. Ya. Ahabbun nasi, manusia yang paling dicintai. Ahabbud durusi, pelajaran yang paling dicintai. Nah, man ahabbun nasi ilaika, siapa manusia yang paling kamu cintai gitu. Ahabbun nasi ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masyaallah ya. Ahabbun nasi artinya apa? Yang paling, manusia yang paling saya cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ahabbun nasi ilayya, manusia yang paling aku cintai, ya. Atau kalau mau diterjemahkan terpisah-pisah, ahabbun nasi, manusia yang paling dicintai ilayya oleh diriku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ya. Manusia yang seyogianya apa? Menjadi panutan, menjadi idola, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bukanlah para artis, para penyanyi dan lain-lain sebagainya yang banyak sekali para anak-anak muda sekarang justru apa bahasanya sekarang ngefans ya, histeris bahkan kalau melihat teriak-teriak seolah-olah mereka adalah manusia yang paling dicintai di seluruh dunia ini. Padahal seyogianya manusia yang paling dicintai oleh kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu saja ya pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Ada 3 pembahasan tentang isim tazhir, kemudian isim tafdil untuk bentuk yang memiliki 2 huruf yang sama. Kemudian udah ya 2 itu ya sama latihannya. Ana review lagi sebentar tentang isim tazhir. Apa fungsinya isim tazhir? Apa polanya dulu? Apa polanya isim tazhir? Polanya fu'ailu. Iya, polanya fu'ailun. Ada tanwin ya, tanwin. Fu'ailun. Polanya adalah fu'ailun. Fungsinya apa? Fungsi yang pertama untuk mengecilkan, iya, menunjukkan sesuatu benda yang lebih kecil. Yang kedua untuk menyayangi, menunjukkan kasih sayang. Yang ketiga untuk merendahkan. Iya, merendahkan sesuatu. Yang merendahkan ini jangan digunakan untuk merendahkan saudara kita ya, orang-orang ya. Tapi kalau untuk merendahkan suatu perbuatan yang memang perbuatan itu hina nggak apa-apa. Tapi kalau saudara kita, sesama muslim, sesama mukmin, jangan sampai kita menggunakannya. Nah, itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.